Om Swastiastu. Nah, perkenalkan nama saya Niputra Priantini dengan NIM 2323071104. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sains masa depan atau pengantar sains masa depan. Nah, jadi pokok bahasan kita yang pertama akan membahas mengenai green chemistry. Kalau misalkan green itu hijau, chemistry itu kimia, artinya kimia hijau yang membahas atau mengkaji mengenai beberapa senyawa kimia yang ramah lingkungan dan menjadi metode dari berkurangnya senyawa kimia berbahaya di dalam lingkungan. Nah, kemudian pokok bahasan kedua itu adalah biopeptisida. Peptisida itu biasanya digunakan untuk tumbuhan di mana dia berfungsi sebagai anti hama atau anti dari serangga atau virus, baik itu mikroorganisme yang mengganggu secara biologis atau secara alamiah. Nah, pokok bahasan yang ketiga, kita bahas ion liquid. Jadi ion liquid ini disebut dengan senyawa ramah lingkungan, yaitu senyawa yang memiliki anion dan kation yang ramah lingkungan dan mampu untuk bereaksi terhadap suatu senyawa yang jika dibuang ke lingkungan itu dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, kemudian ada yang keempat, proyek genom manusia. Jadi proyek genom manusia ini ditujukan untuk memisahkan atau memetakan genom-genom manusia yang berisi struktur DNA sampai basa nukleidnya. Jadi ini akan memudahkan peneliti dalam meneliti adanya mutasi, adanya penyakit gen, kemudian terapi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan gen manusia yang mudah peneliti untuk kaji. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah penerapan genom dalam kecerdasan buatan. Jadi bukan artinya kepalanya kebelah atau dipotong ya. Maksudnya kecerdasan buatan itu adalah bagaimana mengkombinasikan penerapan genom manusia kepada teknologi. Nah, kalau misalkan memetakan dan memisahkan dalam proyek itu kan diperlukannya adalah teknologi yang cerdas seperti era revolusi 4.0 yang dimana-mana menggunakan teknologi. Nah, di sini dalam proyeksi penerapan genom manusia ini membutuhkan teknologi yang tepat untuk mendeteksi lebih mudah dan lebih cepat mengenai apa mutasinya, apa yang cocok untuk terapinya dan juga resiko-resiko yang akan dialami ke depannya oleh manusia itu sendiri. Nah, penerapan kecerdasan buatan ini juga bisa digunakan untuk USG dan lain sebagainya untuk mendeteksi adanya kecacatan janin dan lain sebagainya dalam dunia medis. Nah, kemudian kalau kita lihat yang keenam, teknologi rekayasa genetika. Nah, rekayasa artinya memanipulatif, yaitu memanipulasi hasil-hasil produk dalam kehidupan manusia. Misalkan kayak sapi transgenik, kayak tanaman transgenik, atau klon dan lain sebagainya. Itu teknologi-teknologi yang dibutuhkan dari manusia ke depannya. Nah, kemudian ketujuh, aplikasi teknologi rekayasa genetika. Nah, diaplikasikan pada tentunya yang tadi saya sudah jelaskan, pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kemudian terakhir bioteknologi. Bioteknologi itu adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk membantu manusia membuat barang dan jasa. Bioteknologi ini bisa dibagi jadi dua, ada bioteknologi konvensional dan modern. Jika konvensional, dia menggunakan mikroorganisme sebagai penghasil produk, sedangkan secara modern dia menggunakan alat-alat yang jitu dan bekerja secara cepat dan tepat untuk menghasilkan suatu produk yang dibilang itu adalah memudahkan pekerjaan manusia, tetapi masih dia menggunakan penyisipan mikroorganisme di dalamnya, tetapi mikroorganisme tidak aktif untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai pemaparan pengantar sains masa depan. Ini adalah bagian pertamanya. Nanti kita akan menyaksikan bagian-bagian selanjutnya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan konsep atau kesalahan kata. Saya tutup dengan happy watching.